Di Nepal, ada tradisi untuk anak perempuan yang belum pubertas dianggap memiliki kemungkinan menjadi Dewi Kumari. Masyarakat Nepal percaya kehidupan mereka dilindungi, dijaga dan diawasi oleh seorang dewi yang dijuluki Kumari. Sejak pemerintahan dinasti Malla, setiap kota di Kathmandu memiliki seorang Kumari. Selama berabad-abad pula, anak perempuan yang belum mengalami pubertas diubah menjadi sosok Dewi Kumari yang dipuja masyarakat Nepal. Pemimpin dari berbagai negara pun datang untuk beribadah dan memujanya, sembari meminta restu ketika hendak membuat peraturan baru. Tradisi Kumari ini berawal di abad 12-17 Masehi sejak pemerintahan Raja Jayaprakas Malla memimpin dinasti Malla. Sebutan Kumari berasal dari bahasa Sanskerta yang digunakan masyarakat adat Newar di Kathmandu yang berarti putri. Dulunya Kumari dipilih oleh ratu yang memerintah, namun kini Kumari dipilih oleh kepala pendeta. Kumari digambarkan sebagai sosok perempuan yang memiliki 3 mata, 2 di sisi kiri dan kanan dan 1 lagi di tengah kening. Anak perempuan yang menjadi sosok Kumari berusia mulai dari 2 tahun, dan berhenti ketika mengalami menstruasi. Masyarakat Nepal percaya jika kesucian dan kemurnian Kumari akan berakhir ketika ia mengalami pendarahan pertama. Cara pemilihan sosok Dewi Kumari ini cukup unik, di mana anak-anak perempuan yang masih berusia di bawah 3 tahun dikumpulkan di sebuah kamar yang gelap dan disuruh berdoa. Kemudian pendeta akan mencari pertanda yang disebut sebagai batis laksanas atau 39 ciri kesempurnaan fisik. Beberapa ciri yang dicari dari anak-anak perempuan yang menjadi calon Kumari adalah paha yang seperti paha rusa, dada bidang layaknya singa, dan bulu mata seperti yang dimiliki sapi. Selain itu, Kumari yang terpilih biasanya tidak memiliki noda atau bekas luka dalam tubuh mereka. Uniknya, untuk menjaga kesucian dan kemurnian, anak-anak perempuan yang menjadi sosok Dewi Kumari tidak diperbolehkan menginjak tanah meski hanya sebentar. Tidak hanya menginjak tanah, Kumari juga tidak diperbolehkan untuk berbicara dengan orang lain kecuali keluarga intinya saja. Sebagai seorang Kumari, anak-anak perempuan tersebut juga tidak diperbolehkan meninggalkan singgasananya dan harus selalu duduk ketika orang-orang datang untuk berdoa dan beribadah. Seorang Dewi Kumari hanya keluar dari kuil sehari dalam setahun pada saat festival Boto Jatra. Festival yang diadakan untuk mensyukuri nikmat atas datangnya musim hujan dan panen. Saat festival berlangsung, semua orang akan berdiri di pinggir jalan membawa anak-anaknya sambil berlutut. Di sana, Kumari hanya boleh digotong dengan tandu emas atau digendong oleh pengawal khusus. Sebagai representasi Dewi yang menciptakan semesta alam dari perutnya, warga menganggap bahwa wajar jika kehidupannya tak sama dengan orang pada umumnya. Setelah menjalani kehidupan normal, mantan Kumari mulai bisa menyesuaikan diri dengan bekerja sambil kuliah. Mereka mengakui jika kehidupannya berbalik 180 derajat setelah dirinya mengalami menstruasi. Meski menjadi tradisi turun-temurun yang bukan hanya dipercaya, tetapi juga dijaga keberadaannya oleh setiap kelompok masyarakat Nepal, ternyata tradisi Kumari mendapat tentangan dari aktivis pemerhati perempuan dan anak-anak. Para aktivis menyayangkan masa kanak-kanak yang tidak bisa dinikmati oleh anak-anak perempuan yang menjadi Kumari. Pasalnya waktu mereka hanya dipakai untuk duduk dan memberkati, sementara mereka tidak bisa bermain dengan anak-anak seusianya, berkomunikasi dengan orang lain, dan mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear.